Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat berjumpa lagi dengan Bapak. Sekarang Bapak akan membawakan materi mengenai permintaan dan penawaran. Mungkin anak-anak masih mengingat dengan materi sebelumnya yang Bapak bawakan atau yang Bapak sampaikan. Baik, kalau memang anak-anak sudah paham mengenai materi sebelumnya, di sini Bapak akan lanjut memberikan materi mengenai permintaan dan penawaran. Nah, mungkin anak-anak ada yang sudah membaca atau memahami mengenai permintaan dan penawaran. Nah, karena di sini tidak ada yang membaca atau memahami mengenai permintaan dan penawaran, maka Bapak akan terangkan dulu mengenai permintaan dan penawaran. Nah, di sini permintaan dan penawaran. Untuk permintaan, pengertiannya yaitu adalah sejumlah barang dan jasa yang diinginkan untuk dibeli dan untuk memenuhi kebutuhan pada berbagai tingkat harga dan waktu tertentu. Ini yang disebut dengan pengertian permintaan. Nah, selanjutnya di sini hukum permintaan. Hukum permintaan di sini berbunyi, apabila harga suatu barang mengalami penurunan, maka di sini permintaannya akan mengalami kenaikan. Tapi sebaliknya, bila harga mengalami kenaikan, maka permintaan di sini akan mengalami penurunan. Ini yang disebut dengan hukum permintaan. Nah, selanjutnya di sini yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan. Pertama, di sini yaitu harga barang. Nah, harga barang juga di sini menentukan terhadap permintaan. Apabila suatu barang tersebut harganya naik, maka permintaan tersebut akan mengalami penurunan. Ini pertama. Dan yang kedua, yaitu jumlah pendapatan suatu daerah. Nah, bila di suatu daerah warganya ini pendapatannya relatif kecil, maka di sini juga akan menentukan terhadap permintaan suatu barang. Nah, apabila pendapatannya di sini kecil, maka permintaannya juga akan semakin rendah. Disebabkan apa? Disebabkan pendapatannya kecil. Tapi apabila pendapatannya tinggi, nah di sini apabila pendapatannya tinggi, maka di sini permintaannya juga akan tinggi. Ini faktornya. Terus faktor yang ketiga yaitu jumlah penduduk. Apabila di sini jumlah penduduknya banyak, maka permintaannya juga semakin banyak. Apabila penduduknya sedikit, maka permintaannya akan semakin sedikit. Contohnya, warga A. Warga A di sini penduduknya 1000 orang. Sedangkan penduduk B atau warga B di sini penduduknya sekitar 500 orang. Nah, secara otomatis di sini penduduk yang A di sini permintaannya akan lebih tinggi daripada penduduk B. Kenapa? Karena di sini penduduknya lebih besar di A daripada yang B. Nah, yang selanjutnya ekspektasi ke depannya, yaitu harga barang, bukan harga barang, tapi barang untuk kelanjutannya. Nah, di sini barang bila kelanjutannya ini kelihatannya semakin mahal, maka di sini permintaannya juga semakin tinggi. Nah, apabila barang tersebut untuk kelanjutannya ini semakin murah atau tidak laku, maka di sini permintaannya semakin rendah. Ini faktor-faktornya. Selanjutnya yaitu tentang kurva permintaan. Nah, di sini kurva permintaan bisa dilihat, kurva di depan. Nah, dari atas di sini, dari atas kiri turun ke bawah. Nah, maksudnya apa? Contohnya, harga coklat di sini satu coklatnya 50. Nah, ketika harga coklat di sini 50, otomatis permintaannya di sini sedikit, yaitu 5 buah coklat. Nah, ketika di sini harga coklatnya menurun, yaitu menjadi 25.000 per potongnya, maka di sini permintaan akan semakin naik menjadi 10 potong coklat. Ini yang disebut dengan kurva permintaan, yaitu
semakin tinggi harga barangnya, maka semakin sedikit permintaannya. Nah, sebaliknya jika harga tersebut semakin rendah atau semakin turun, maka permintaannya semakin banyak. Itu yang disebut dengan kurva permintaan. Nah, selanjutnya di sini pengertian penawaran. Coba pahami dulu. Yaitu pengertian penawaran adalah jumlah barang atau jasa yang tersedia di pasar untuk dijual dan ditawarkan kepada konsumen. Ini yang disebut dengan pengertian penawaran. Nah, terus di sini hukum penawarannya bisa dipahami lagi, yaitu apabila barang meningkat, maka penawaran juga akan semakin meningkat. Dan sebaliknya, ketika barang tersebut semakin sedikit, maka penawaran juga akan semakin sedikit. Itu yang disebut dengan hukum penawaran. Nah, hukum penawaran di sini bisa disebut juga kebalikan dari hukum permintaan. Selanjutnya, di sini faktor-faktor penawaran. Pertama, di sini biaya produksi. Nah, semakin tinggi biaya produksi, maka yang ditawarkan di sini maka akan semakin sedikit. Ini pertama. Yang kedua, teknologi. Nah, di sini dengan adanya teknologi, maka otomatis di sini cara memproduksi barang di sini semakin gampang dan harga atau biaya produksi ini semakin sedikit. Maka di sini penawarannya atau barang yang tersedia untuk ditawarkan ini semakin banyak. Di sini faktor-faktor yang terjadinya penawaran. Terus di sini harapan harga masa depan atau ekspektasi kedepannya. Nah, harapan harga masa depan, umpamanya suatu barang yang ditawarkan ini barangnya untuk masa depan, untuk keselanjutannya ini lebih mahal, maka barang tersebut makin banyak untuk ditawar. Ini faktor-faktor penawaran. Nah, selanjutnya yaitu kurva penawaran. Dan selanjutnya yaitu kurva penawaran. Nah, di sini kurva penawaran bisa dilihat di kurva di depan. Nah, di sini bergeraknya di sini dari kiri bawah ke kanan atas. Maksudnya apa? Nah, umpamanya satu barang di sini harganya 50. Maka barang tersebut yang ditawarkan maka semakin banyak. Dan apabila barang tersebut yang harganya sedikit atau harganya murah, rendah, maka di sini yang ditawarkan maka semakin sedikit juga atau rendah juga yang akan ditawarkan. Ini yang disebut dengan kurva permintaan. Bisa dilihat. Nah, di sini. Nah, kan di sini harga per barangnya umpamanya 50.000. Maka di sini yang ditawarkan bisa jadi 10. Cuma ketika harganya ini menjadi 25.000, maka harga yang ditawarkan ini semakin sedikit menjadi 5 barang. Itu yang disebut dengan kurva penawaran. Yaitu tingkatannya bila harga barang tersebut semakin tinggi, maka yang ditawarkan juga semakin banyak. Tapi bila harga tersebut rendah atau menurun, maka yang barang yang ditawarkan akan semakin sedikit. Itu yang disebut dengan kurva penawaran. Bagi yang kurang paham atau masih janggal dan sebagainya, silakan anak-anak lihat video yang akan Bapak tampilkan di depan ini. Nah, di sini nanti kalian silakan catat apa yang belum dipahami dan nantinya ditanyakan. Bisa dilihat di video ini. Ini saya akan tampilkan dulu videonya dan kalian lihat ya. Permintaan adalah keinginan yang disertai oleh kemampuan untuk membeli barang dan jasa pada tingkat harga dan waktu tertentu. Hukum permintaan berbunyi, jika harga suatu barang dan jasa meningkat, maka kuantitas yang diminta akan menurun.
Sebaliknya, apabila harga suatu barang dan jasa menurun, maka kuantitas yang diminta akan meningkat. Kurva permintaan bergerak dari kiri atas ke kanan bawah. Sebagai contoh, apabila harga coklat Rp50.000, konsumen hanya membeli 5 coklat. Namun, jika harga turun menjadi Rp25.000, permintaan akan naik menjadi 10 coklat. Faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan. Jumlah pendapatan berkorelasi positif dengan permintaan. Artinya, semakin tinggi pendapatan, maka semakin tinggi pula permintaan terhadap barang dan jasa. Harga barang komplementer dan substitusi. Sebagai contoh, susu dan sereal adalah barang komplementer. Apabila harga susu naik, maka permintaan susu akan turun. Begitu pula dengan permintaan sereal. Jumlah penduduk atau konsumen. Semakin tinggi jumlah konsumen, maka semakin tinggi pula permintaannya. Ekspektasi konsumen di masa depan. Penawaran adalah kuantitas barang dan jasa yang tersedia dan dapat ditawarkan oleh produsen kepada konsumen pada setiap tingkat harga selama periode waktu tertentu. Hukum penawaran berbunyi, jika harga suatu barang dan jasa meningkat, maka kuantitas yang ditawarkan juga akan meningkat. Sebaliknya, apabila harga suatu barang dan jasa menurun, maka kuantitas yang ditawarkan juga akan semakin menurun. Kurva penawaran bergerak dari kiri bawah ke kanan atas, di mana apabila harga suatu barang Rp50.000, barang yang ditawarkan 10 buah. Tetapi bila harganya turun menjadi Rp25.000, maka barang yang ditawarkan juga menurun menjadi 5 buah. Faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran. Kemajuan teknologi mempengaruhi aktivitas produksi, di mana teknologi yang semakin maju dapat mengurangi biaya produksi sehingga barang yang ditawarkan meningkat. Begitu pula dengan semakin banyaknya jumlah produsen yang menyebabkan peningkatan barang yang ditawarkan. Nah, gimana? Mungkin sudah paham mengenai apa itu permintaan dan penawaran dari video ini. Nah, kalau memang sudah paham mengenai permintaan dan video ini, hanya ini yang saya jelaskan. Mungkin ada yang ingin ditanyakan atau ada yang kurang paham, silahkan tanyakan. Mulai dari permintaan hingga penawaran. Umpamanya ada salah satu dari kedua ini kurang paham, silakan tanyakan. Dan untuk selanjutnya, silakan anak-anak buat 4 kelompok. Nah, di sini 4 kelompok. Silakan bagi mulai dari pengertian sampai kurva. Nah, di sini ketika pertemuan selanjutnya, silakan terangkan mengenai pengertian, terus hukum permintaan, faktor-faktor permintaan, dan juga kurva-kurva permintaan dan seterusnya. Nah, di sini silakan nantinya diterangkan oleh per kelompok dari 4 kelompok ini. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.